Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran online bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membaca, menyimpulkan dan menulis berita. Jadi di sini kalian akan belajar mengenai simpulan dan tanggapan dari sebuah berita. Kemudian bagaimana teknik membaca sebuah berita, dan yang terakhir adalah teknik menulis berita. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah simpulan dan langkah-langkah menyimpulkan berita. Simpulan adalah kata akhir suatu uraian. Jadi simpulan di sini adalah inti dari sebuah berita. Kemudian, sebuah simpulan berita harus memuat unsur-unsur dalam berita seperti yang telah kalian pelajari. Unsur-unsur dalam berita tersebut ada unsur yang disebut 5W plus 1H. Jadi, harus ada unsur siapa yang terlibat dalam berita tersebut, kapan kejadiannya, kemudian di mana, dan yang lain-lainnya. Kemudian langkah-langkah menyimpulkan sebuah berita. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendengarkan atau membaca berita tersebut dengan baik dan seksama. Yang kedua adalah mencatat unsur-unsur berita tadi. Jadi yang harus kalian catat adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kapan peristiwa tersebut terjadi, di mana, bagaimana peristiwa itu sampai terjadi, terus alasannya, sampai hal-hal yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah membuat simpulan berdasarkan unsur yang dicatat. Jadi dari unsur-unsur berita yang telah kalian catat tadi, kalian buat sebuah paragraf, sebuah kalimat yang pian susun sedemikian rupa dengan pilihan kata yang tepat. Nah, ini adalah contoh kalimat simpulan dari sebuah teks berita. Di sini contohnya, kebakaran terjadi di daerah Tambora, Jakarta Barat pada hari Minggu 28 Juli 2013. Peristiwa tersebut diduga disebabkan adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Warga Tambora yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut sedang melaksanakan sholat tarawih ketika kebakaran terjadi. Jadi dalam kalimat simpulan di sini atau paragraf simpulan di sini ada unsur-unsur berita yang harus dimasukkan. Misalnya unsur berita apa yang terjadi dalam berita tersebut adalah sebuah peristiwa kebakaran. Kemudian ada unsur di mana, ini di daerah Tambora, Jakarta Barat. Kemudian ada unsur kapan, yaitu pada hari Minggu 28 Juli 2013. Kemudian sebab dari peristiwa tersebut terjadi adalah disebabkan oleh hubungan arus pendek. Kemudian ada unsur siapa yang terlibat dalam peristiwa dalam berita tersebut adalah warga Tambora menjadi korban kebakaran. Kemudian bagaimana peristiwa tersebut terjadi adalah pada saat pelaksanaan sholat tarawih. Kemudian tanggapan dan syarat sebuah tanggapan. Tanggapan adalah sebuah sambutan terhadap sebuah peristiwa, masalah, komentar, atau gagasan. Jadi di sini tanggapan ini adalah respon kalian terhadap sebuah berita. Respon kalian tersebut bisa berisi mengenai saran, kritik, sanggahan, ataupun sebuah dukungan. Tanggapan harus berdasarkan
sebuah fakta dan memiliki alasan yang logis. Jadi, di sini kalau kalian ingin membuat sebuah tanggapan atau respon atas sebuah berita yang terjadi atau peristiwa yang terjadi, maka tanggapan yang kalian kemukakan adalah harus berdasarkan fakta dan memiliki alasan yang logis, terlepas kalian setuju dengan peristiwa tersebut ataupun kalian tidak setuju. Kemudian di sini adalah contoh kalimat tanggapan dalam berita. Contoh kalimat tanggapan yang pertama, bahasa yang digunakan penulis berita tersebut kurang jelas, berbelit-belit, sehingga pembaca kesulitan memahami isi berita. Ini adalah contoh seseorang menanggapi sebuah berita dilihat dari sudut pandang penulisan berita. Kemudian, contoh kalimat tanggapan yang kedua adalah seharusnya kejadian tersebut tidak terjadi jika pihak-pihak yang terlibat ikut mengawasi. Pemberian sanksi hukum juga harus diterapkan untuk menimbulkan efek jera. Jadi di sini orang yang memberikan tanggapan tersebut berupa kritik dan saran. Kemudian contoh kalimat tanggapan yang terakhir adalah saya sangat senang mendengarkan cara dia membacakan berita, sangat jelas dan terlihat semangat. Ini adalah berupa sebuah dukungan atau support terhadap sebuah berita. Oke, kita lanjutkan. Jadi, simpulan dan tanggapan tadi seperti yang sudah dijelaskan adalah sebuah respon kita terhadap berita yang kita baca atau dengarkan. Lalu, bagaimana jika kita ingin membaca sebuah berita atau bahkan menjadi seorang pembaca berita? Teknik membaca berita. Yang pertama yang harus kalian perhatikan ketika kalian membaca sebuah berita adalah lafal. Lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa ini meliputi vokal a, i, u, e, o, itu, kemudian huruf konsonan, diphthong ataupun gabungan dari beberapa konsonan. Jadi di sini kalian harus berlatih mengucapkan sebuah kata atau kalimat dengan lafal yang benar, utamanya ketika kalian mengucapkan istilah-istilah berbahasa asing. Kemudian yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah mengenai tekanan atau nada. Tekanan atau nada di sini adalah tinggi rendahnya pengucapan sebuah kata. Nada di sini berfungsi untuk memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Biasanya, pemberian tekanan ini ada pada unsur-unsur sebuah berita. Kemudian yang ketiga adalah intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Intonasi ini berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat, dan pembacaan berita dengan intonasi yang baik akan membuat berita tersebut lebih nyaman untuk didengarkan. Yang keempat adalah jeda. Jeda di sini adalah penghentian lagu kalimat, atau ketika kalian membacakan sebuah kalimat ada waktu-waktu tertentu untuk kalian berhenti, baik berhenti sejenak ataupun berhenti yang agak lama. Di sini jeda atau penghentian tersebut ada ketika ada kata titik, tanda titik maksudnya, kemudian ada tanda koma dan spasi. Jeda panjang, jeda sedang pada saat tanda koma, dan jeda pendek pada spasi.
Yang kelima adalah tanda pembacaan. Tanda pembacaan digunakan untuk memudahkan seorang pembaca teks berita. Jadi, ada kalanya seorang pembaca teks berita tersebut membuat tanda-tanda tertentu untuk memudahkan dia mengingat beberapa hal ketika dia nanti akan membacakan sebuah teks berita. Di sini contoh tanda pembacaannya, yang pertama adalah tanda strip 1, biasanya digunakan untuk penghentian sejenak atau ini biasanya untuk tanda koma. Kemudian strip 2 itu digunakan untuk penghentian final atau pada kata titik. Kemudian tanda strip, tanda garis ini seperti ini untuk akhir baris yang tidak boleh diberi penghentian. Kemudian tanda pagar ini untuk bagian yang boleh diberi penghentian ataupun boleh diteruskan, jadi ini sifatnya opsional. Selain ini biasanya seorang pembaca teks berita juga menggaris bawahi atau underline beberapa kalimat-kalimat penting atau kata penting atau membuatnya tebal. Fungsinya kenapa jadi seorang pembaca berita memberikan tanda pembacaan di sini adalah agar dia tidak lupa ketika membacakan sebuah teks untuk menyampaikan hal-hal yang penting dalam teks berita tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kita akan membahas mengenai bagaimana menulis sebuah berita. Hal yang pertama kalian lakukan secara sederhananya adalah menentukan sumber berita. Jadi di sini kalian menentukan berita apa yang mau kalian tulis, kemudian sumber berita yang bisa kalian gali informasi mengenai berita yang akan kalian tulis, atau singkatnya disebut menentukan narasumber berita. Kemudian yang kedua adalah mendatangi sumber berita atau kalian mendatangi narasumber tersebut yang akan memberikan informasi atas berita yang akan kalian tulis. Kemudian mencatat fakta-fakta penting. Ini meliputi sederhananya adalah mengenai unsur-unsur berita. Jadi kalian mencatat mengenai hal-hal yang terjadi dalam berita yang akan kalian tulis. Yang terakhir adalah mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidah penulisan sebuah teks berita. Jadi dari fakta-fakta yang telah kalian catat, yang telah kalian dapatkan dari narasumber berita tersebut, dari catatan-catatan pendek tersebut akan kalian kembangkan mengenai sebuah teks berita yang utuh, tentunya dengan memperhatikan pemilihan kata dan kaidah penyusunan sebuah berita. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk selalu belajar walaupun pembelajaran kita lakukan dari rumah. Kerjakan tugas-tugas kalian tepat waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.